Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu semangat, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, di kelas 10 kita telah belajar konsep trigonometri. Di kelas 11 kita juga telah belajar konsep limit fungsi aljabar. Selanjutnya, di kelas 12 ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri melibatkan pendekatan sudut pada fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi trigonometri tidak jauh berbeda dari perhitungan limit fungsi aljabar. Pada limit fungsi trigonometri, terdapat tambahan-tambahan berupa identitas trigonometri yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Nah, coba ingat kembali beberapa identitas dan rumus trigonometri berikut. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Kemudian cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kemudian cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Kemudian cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Kemudian tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurangi tan kuadrat alfa. Kemudian ada lagi sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah kali A tambah B dikali cos setengah A kurangi B. Kemudian sin A kurangi sin B sama dengan 2 cos 1/2 kali A tambah B dikali cos 1/2 A kurangi B. Kemudian cos A tambah cos B sama dengan 2 cos 1/2 kali A tambah B dikali cos 1/2 A kurangi B. Kemudian ada cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin 1/2 A tambah B dikali sin 1/2 A kurangi B. Nah, itu adalah rumus-rumus trigonometri yang kalian harus ingat karena akan dipakai pada bab limit fungsi trigonometri. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi dan faktorisasi dengan tepat, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Baik, sekarang kita mengenal bentuk limit fungsi trigonometri. Perbedaan bentuk limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri dapat diamati pada tabel berikut. Nah, di sini ada limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Untuk limit fungsi aljabar, mungkin kalian sudah tidak asing lagi karena pernah belajar di kelas 11. Contohnya, limit X mendekati 0, 2X tambah 3, kemudian limit X mendekati 2, X kurangi 2 per X kuadrat kurangi 4, dan yang ketiga, limit X mendekati tak hingga, X kuadrat tambah 3X tambah 2 per X kuadrat tambah X kurangi 2. Kemudian, untuk limit fungsi trigonometri, bentuknya seperti ini, limit X mendekati 0 sin X, kemudian limit X mendekati 0 sin X per X, dan limit X mendekati 0 X per cos 3X dikurangi cos X. Itu hanya beberapa contoh saja untuk membedakan limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Baik, kita lanjutkan kembali ke konsep limit fungsi trigonometri. Nah, kalian telah mengenal grafik fungsi trigonometri, antara lain grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x. Untuk mengawali konsep limit trigonometri, coba perhatikan tabel nilai fungsi fx sama dengan sin x berikut. Nah, di sini ada nilai tabelnya. Fx sama dengan sin x. Untuk nilai sin 29,6 derajat itu 0,494. Untuk nilai sin 29,7 derajat itu 0,495. Untuk nilai sin 29,8 derajat 0,497.
Untuk nilai sin 29,9 derajat itu 0,498. Untuk nilai sin 30 derajat itu 0,5. Untuk nilai sin 30,1 derajat itu 0,502. Untuk nilai sin 30,2 derajat itu 0,503. Untuk sin 30,3 derajat itu 0,505. Dan untuk sin 30,4 derajat itu 0,506. Jika kita perhatikan untuk nilai sin X berikut, jika didekati dari kiri, dia akan mendekati 0,5. Begitupun jika didekati dari kanan, itu juga akan mendekati 0,5. Sehingga oleh karena nilai limit X mendekati 30 didekati dari kiri, sin X sama dengan limit X mendekati 30 dari kanan, sin X sama dengan 0,5, maka limit X mendekati 30, sin X sama dengan 0,5. Jadi, jika limit X mendekati A dari kiri, fx sama dengan L, dan limit X mendekati A dari kanan, fx sama dengan L, maka limit X mendekati A, fx sama dengan L. Selanjutnya, sifat limit fungsi trigonometri. Nah, sifat-sifat limit fungsi trigonometri sama dengan sifat limit fungsi aljabar. Misalkan, f dan g merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit pada x, ditulis x mendekati a, dengan k dan a merupakan bilangan real, serta n merupakan bilangan bulat positif, berlaku sebagai berikut. Nah, limit x mendekati AK sama dengan K, di mana K itu merupakan konstanta. Kemudian yang kedua, limit x mendekati A, x sama dengan A. Yang ketiga, limit x mendekati A, Kfx sama dengan K dikali limit x mendekati A, Fx. Kemudian yang keempat, limit x mendekati A, Fx plus minus Gx sama dengan limit x mendekati A, Fx plus minus limit x mendekati A, Gx. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kelima, limit x mendekati A, fx dikali gx sama dengan limit x mendekati a fx dikali limit x mendekati a gx. Kemudian yang keenam, limit x mendekati a, fx per gx sama dengan limit x mendekati a fx per limit x mendekati a gx dengan limit x mendekati a gx tidak boleh sama dengan 0. Untuk yang ketujuh, limit x mendekati a fx dipangkatkan n sama dengan limit x mendekati a fx dipangkatkan n. Dan yang terakhir, limit x mendekati a akar pangkat n dari fx sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati a fx dengan limit x mendekati a fx-nya harus lebih besar dari 0 dan n-nya adalah bilangan genap. Itu adalah sifat limit fungsi trigonometri yang mungkin nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan atau menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sekarang menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, yaitu cara substitusi langsung, cara pemfaktoran, dan cara bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Namun, pada pertemuan sekarang kita akan membahas dua dulu, yaitu cara substitusi langsung dan cara pemfaktoran. Untuk cara bentuk dasar limit fungsi trigonometri akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Substitusi langsung. Cara substitusi langsung pada bentuk limit x mendekati a fx yaitu dengan memasukkan nilai x sama dengan a ke dalam fungsi fx sehingga diperoleh nilai tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal. Contoh soal 1. Tentukan nilai limit berikut. Limit x mendekati 0, 1 per cos x. Alternatif penyelesaiannya adalah masukkan nilai x sama dengan 0 ke dalam fx sehingga diperoleh
limit X mendekati 0, 1 per cos X sama dengan 1 per cos 0 sama dengan 1 per 1. Karena cos 0 itu nilainya 1. Jadi 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi nilai limit X mendekati 0, 1 per cos X sama dengan 1. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Tentukan nilai limit X mendekati pi per 4 sin X tambah cos X per tan X. Alternatif penyelesaiannya adalah masukkan nilai X sama dengan pi per 4 ke dalam fx sehingga diperoleh limit X mendekati pi per 4 sin X tambah cos X per tan X sama dengan sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 per tan pi per 4 sama dengan, ingat bahwa pi per 4 itu adalah 180 derajat dibagi 4 sehingga 45 derajat. Jadi sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2 ditambah cos 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2 dan tan 45 derajat adalah 1. Sehingga 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 itu sama dengan akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Jadi, nilai limit X mendekati pi per 4 sin X tambah cos X per tan X sama dengan akar 2. Kita lanjutkan ke contoh soal berikut. Kita lanjutkan kembali ke contoh soal 3. Tentukan limit X mendekati pi per 3, 2 cos 2X per sin kuadrat X. Alternatif penyelesaiannya adalah limit X mendekati pi per 3, 2 cos 2X per sin kuadrat X sama dengan 2 cos 2 dikali pi per 3 per sin kuadrat pi per 3 sama dengan 2 cos 2 pi per 3 per sin kuadrat pi per 3. Nah, 2 pi per 3 itu artinya 2 kali 180 derajat dibagi 3, artinya 120 derajat. Jadi, 2 cos 120 derajat adalah 2 kali negatif 1 per 2. Mengingat nilai cos 120 derajat adalah negatif 1 per 2 per sin pi per 3. Pi per 3 itu artinya 180 derajat dibagi 3 yaitu 60 derajat. Berarti kita cari nilai sin 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3 dikuadratkan. Sama dengan, nah 2 dikali negatif 1 per 2 itu hasilnya negatif 1 per 1 per 2 akar 3 dikuadratkan itu hasilnya adalah 3 per 4 sama dengan, jadi negatif 1 dibagi 3 per 4 sama dengan negatif 4 per 3. Jadi, nilai limit X mendekati pi per 3, 2 cos 2X per sin kuadrat X sama dengan negatif 4 per 3.